Oke, selamat malam semuanya. Nah, selamat bertemu lagi di kelas kita hari ini ya. Dikarenakan tadi siang kita nggak masuk, jadi kita ganti dengan materi Zoom. Sekarang kita pimpin doa dulu salah satu di antara kalian, oke? Oke, terima kasih Kalista udah memimpin doa kita pada malam hari ini. Nah, ada yang tahu senam lantai apa? Oke, sekarang kita jelasin ya, apa itu senam lantai. Senam lantai itu adalah satu cabang olahraga senam yang dilakukan di atas matras, tanpa maupun dengan alat bantuan sederhana. Gerakan dalam senam lantai menekankan pada kelenturan tubuh, keseimbangan, kekuatan otot, dan keindahan gerak. Terus ada ciri utama senam lantai, itu ada 4. Yang pertama, dilakukan di atas matras agar aman saat berlatih. Yang kedua, tidak memerlukan peralatan yang rumit. Yang ketiga, menggabungkan unsur kekuatan, kelenturan, dan keseimbangan. Nah, terus yang keempat itu dapat dilakukan secara perorangan maupun berkelompok. Nah, kita masuk di manfaat senam lantai bagi tubuh. Nah, latihan yang pertama itu adalah melatih keseimbangan, membantu tubuh menjaga posisi stabil saat bergerak maupun diam. Terus yang kedua, menguatkan otot, memperkuat otot lengan, kaki, punggung, dan perut secara menyeluruh. Dan yang ketiga itu ada meningkatkan kelenturan, seperti membuat sendi dan otot menjadi lebih lentur serta tidak mudah cedera. Terus yang keempat itu membangun percaya diri, yang berarti menumbuhkan keberanian dan rasa percaya diri saat mencoba gerakan baru. Kan biasanya nih banyak nih anggota-anggota kita yang kayak nggak percaya diri untuk melakukan kegiatan senam gitu kan. Jadi dengan senam lantai ini kita tuh bisa menambahkan kepercayaan diri kita. Terus kita masuk di unsur-unsur dasar dalam senam lantai juga ada 4. Yang pertama tadi ada kekuatan sama, kemampuan otot untuk menahan beban tubuh saat melakukan gerakan itu tadi udah Ibu jelaskan di bagian manfaat ya. Terus ada kelenturan. Kelenturan ini untuk kemampuan tubuh kita agar bisa bergerak luas tanpa hambatan pada sendi dan otot. Terus yang ketiga itu ada keseimbangan untuk menjaga posisi tubuh tetap stabil, baik bergerak maupun diam di saat ada irama atau kayak kita melakukan handstand gitu kan. Terus ada ketepatan waktu. Misalnya kemampuan mengatur irama dan urutan gerakan secara tepat dan terkontrol tanpa ada kayak jeda-jeda gitu. Terus kita diragam gerakan dasar senam lantai. Yang pertama itu ada guling depan. Guling depan ini gerakan berguling ke arah depan dengan tumpuan pada tengkuk. Jadi posisinya itu kita tuh menghadap depan matras, matras kita di bawah. Dan nanti tuh tangan kita tuh selonjor di bawah dan pandangan kita di matras. Jadi kita tidak fokus pada kanan kiri, enggak, tapi kita harus fokus di matras. Terus ada guling belakang atau roll belakang. Gerakan berguling ke arah belakang dengan tumpuan pada kedua tangan. Nah, kalian pasti pernah dong kan guling-guling kayak biasa lah gitu kan. Terus di kasur juga kalian bisa coba dengan cara posisi tangan kalian seperti ini dan kalian tuh harus jongkok biar saat kalian melakukan roll belakang itu bisa mudah gitu. Terus ada sikap lilin. Nah, sikap lilin ini tubuh kita di atas. Bagian pinggul dan badan kita itu terbaring, sedangkan kaki kita lurus di atas seperti itu. Terus ada sikap kapal terbang. Kalian tahu kapal terbang itu seperti apa? Nah, oke, di sini Bu akan jelaskan. Itu adalah sikap keseimbangan dengan salah satu kaki, badan condong sejajar di lantai. Tuh. Terus ada langkah melakukan guling depan. Nah, seperti yang Ibu jelaskan di awal, langkahnya itu kita berdiri tegap menghadap matras, kedua kaki rapat, terus yang kedua membukukan badan, meletakkan kedua tangan di atas matras lebar bahu.
Terus yang ketiga itu menundukkan kepala hingga dagu menyentuh dada, lalu menolakkan kedua kaki. Terus yang keempat itu berguling ke depan dengan tumpuan pada tengkuk, bukan kepala bagian atas. Jadi waktu kita waktu kita melakukan guling depan, posisi badan kita itu harus posisi kepala itu harus di sini yang kena ya, nggak boleh di atas karena bahaya kalau kalian di sini nanti takutnya cedera pada leher. Terus mendarat dengan posisi jongkok, kedua tangan lurus ke depan untuk menjaga keseimbangan. Kalian pasti udah paham dong. Pas kepala kalian udah menyentuh, jadi posisi kalian harus jongkok dan tangan kalian lurus. Gitu dia, oke? Terus ada langkah melakukan guling belakang. Guling belakang ini yang pertama berdiri membelakangi arah gerakan, kedua kaki rapat dan badan tegak. Terus jongkok perlahan, dagu ditundukkan mendekati dada. Dan yang ketiga menjatuhkan badan ke belakang sambil mengguling punggung di atas matras. Terus yang keempat meletakkan kedua tangan di samping kepala untuk membantu dorongan. Yang kelima itu mendorong badan dengan kedua tangan hingga kembali ke posisi jongkok atau berdiri. Terus hal penting yang harus diperhatikan saat berlatih. Yang pertama itu kita harus gunakan matras karena kita harus pastikan area latihan dilapisi matras yang cukup tebal dan aman agar kita tidak cedera. Saat kita melakukan gerakan yang sangat ekstrim itu badan kita tidak terbentur di lantai. Terus sebelum kita melakukan kegiatan itu kita harus pemanasan dulu. Biar apa? Biar maaf ya lagi batuk. Biar biar otot kita nih tadi tuh bisa luas saat gerakan dimulai gitu kan. Terus didampingi. Nah, kalian tuh kalau ingin melakukan seperti guling depan, guling belakang, terus sikap lilin, itu tuh harus ada yang mengawasi, entah itu pelatih kalian, guru kalian gitu. Jadi jangan coba-coba melakukan hal yang berbahaya itu sendiri. Terus kendali batas kemampuan. Misalnya nih, kalian kan kemampuan kalian hanya bisa diguling depan dan tidak bisa diguling belakang. Guling belakang. Jadi kalau kalian tidak mampu di bagian guling belakang, kalian jangan coba-coba untuk melakukan hal itu tanpa ada pengawasan, terus kalian tidak tahu teknik, kecuali kalian tahu tekniknya. Nah, terus ada rangkuman materi. Senam lantai itu adalah gerakan olahraga yang dilakukan di atas matras dengan menekankan kelenturan, kekuatan dan keseimbangan tubuh seperti yang udah dijelaskan tadi oleh Ibu di awal-awal materi kita tadi. Terus senam lantai secara rutin bermanfaat untuk kesehatan fisik dan membangun percaya diri, rasa percaya diri kita itu. Jadi kayak seolah-olah kita jadi tidak malu untuk memberikan ekspresi kita gitu kepada. Nah, habis itu gerakan dasar senam lantai meliputi guling depan, guling belakang, sikap lilin dan sikap kapal terbang seperti yang udah dijelaskan. Oke, mungkin hanya itu materi dari Ibu pada malam hari ini. Memang tidak banyak ya anak-anak ya. Jadi minggu depan kita akan praktek di senam lantai dulu. Nanti selesai senam lantai kita akan bagi kelompok untuk persiapan senam iramanya. Jadi kalian harus bisa senam lantai dulu biar apa? Biar kelenturan badan kalian itu lebih luas saat bergerak, tidak kaku untuk menyampaikan ekspresi kalian di depan-depan para guru, para murid yang lain gitu kan. Jadi kalian lebih semangat gitu melakukannya. Oke, kita presensi dulu ya. Amaya, hadir ya. Andi, oke. Putri, oke udah masuk ya. Oke, segitu aja ya. Oke. Mungkin materinya hanya sekian. Sekarang Putri tutup doanya ya. Kita tutup mata pelajaran kita pada malam hari ini. Terima kasih Putri. Oke, selamat bertemu di minggu depan ya. Selamat malam semuanya. Bye bye.